Gua pengen ngomongin soal sukses. Apa yang ada di pikiran lu ketika kata sukses ini ada nih? Atau ketika lu ngelihat orang yang sukses? Umumnya kita tuh bilang orang sukses itu karena identik dengan duitnya banyak. Bisa jadi benar, tapi bisa juga nggak benar sih. Sering nggak lo ngeliatin orang yang duitnya nggak terlalu banyak, tapi dia merasakan kesuksesan dalam hidupnya. Dia merasa dirinya sukses. Ini orang-orang yang seperti itu tuh misalnya, gue pernah ketemu Gojek, ya kan, dia nganter makanan gue. Terus gue tanya sama dia malam-malam, padahal orang tuh udah tua. Secara fisik dia udah nggak mungkin lagi bisa malam-malam bekerja seperti itu. Terus gue tanya, kok mukanya cerah banget? Gue bilang, Pak, Bapak kenapa melakukan ini? Oh iya, saya melakukan ini buat keluarga saya. Dan Bapak senang. Kalau dilihat dari uang, dia nggak banyak. Tapi menurut pikiran gue, dan gue yakin di pikiran dia merasa dirinya sukses. Atau kita suka sering ngelihat seorang guru. Dia mencetak murid-murid yang berprestasi. Padahal rumahnya pun sudah sangat sederhana. Kehidupannya pun sangat sederhana. Tetapi dia bangga. Oh, ini orang yang jadi pemimpin, ini orang yang udah sukses, ini dulu murid gue di sini. Dan pemimpin itu pun, mantan muridnya itu pun membanggakan bahwa inilah dosen gue atau inilah guru gue. Nah, sebenarnya kenapa bisa ada orang seperti itu? Di sisi lain ada orang yang sangat banyak uangnya. Ada orang yang memperoleh kepopuleran dari pekerjaannya. Dia sangat populer, uangnya banyak, bisnisnya maju, keluarganya juga bagus, tetapi dia ends up berakhir hidupnya dengan sangat tragis, dengan bunuh diri. Dia boleh-boleh saja bikin happy semua orang di sekelilingnya, di kantornya, kliennya atau bosnya, tetapi dia tidak happy terhadap dirinya. Dia bikin happy ke semua orang sekelilingnya selain dirinya sendiri. Di dalam video ini, gue gak pengen lu semua menjalani hidup yang seperti itu. Lu mungkin banyak uang, lu mungkin berpikir sukses, tetapi lu tidak pernah bahagia, tidak pernah happy. Di video ini gue mau menerangkan 2 kemampuan yang mesti lu asah, sehingga lu dapat membentuk hidup lu yang benar-benar lu inginkan. Hidup yang benar-benar lu enjoy menjalaninya. Apalagi buat lu yang umur 20-an ini kadang-kadang gue bingung gimana caranya hidup gue nanti masa akan datang. Apakah gue mampu nanti menjalani hidup ini dengan bagus, dengan keren, hidup yang bahagia, hidup yang bisa lu banggakan kepada orang tua lu, kepada teman-teman lu semua. Ini penting buat lu khususnya umur 20-an, tetapi umur 30, 40 ataupun ke atas, 50 ke atas, itu juga boleh nonton video ini. So dalam video ini gue akan menerangkan 2 kemampuan penting. Bagaimana supaya lu dapat mencapai hidup lu sesuai dengan yang lu inginkan. Sesuai slogan gue, hidup gue, cara gue, mimpi gue. Tonton terus video gue sampai akhir. 2 kemampuan yang harus lu asah supaya lu bisa menjalani hidup lu dengan sempurna. Hidup lu sesuai dengan yang lu inginkan. Nomor 1, yakinlah bahwa setiap sukses pasti ada ilmunya. Gua dalam menjalani bisnis, gue sering ketemu tuh orang-orang ngomong begini nih. Pegawai-pegawai gue atau siapapun lah, gak mesti pegawai gue. Orang dia akan ngomong begini. Bang, gimana sih caranya menjadi pengusaha yang sukses? Bang, gimana sih caranya supaya gue dapat hubungan rumah tangga yang baik? Bang, gimana sih caranya menjadi seorang startup yang baik? Atau pegawai yang baik, dokter yang baik, apapun profesinya. Gue mau kasih tahu satu hal, bahwa setiap kesuksesan, apapun itu, pasti ada ilmunya. Apalagi zaman sekarang, bos. Lu bisa cari, tergantung dari apakah lu mau mencarinya, mau bertanya, mau belajar atas semua ilmu yang sudah tersedia di masa sekarang. Tapi gue kok yakin, sukses itu pasti meninggalkan jejak. Sukses itu pasti ada ilmunya. Apapun kesuksesan yang lo inginkan. Salah satu cara yang sering gue lakukan adalah gue membaca biografi orang sukses yang gue idolain. Gue sangat suka Tony Robbins. Gue baca bagaimana sih cara dia mengembangkan bisnisnya. Gue juga, lu pasti semua punya role model. Lu punya model yang bisa lu tiru. Mungkin orang tua lu, mungkin pebisnis yang menjalankan bisnis sesuai dengan apa yang lu jalankan sekarang. Lu baca dong tuh apa yang dia lakukan dalam menjalankan bisnisnya. Atau ada suatu skill yang pengen lu tahu, let's say digital marketing.
Kalau lu buka internet, lu sediakan waktu at least 1-2 jam setiap harinya untuk membaca, untuk belajar, itu semua ada ilmunya, bos. Jadi janganlah kita menjadi orang yang kayaknya gue gak mungkin. Lu langsung menutup diri lu sendiri bahwa gue gak punya modal, jadi gue gak mungkin bikin usaha. Siapa bilang, bos? Dengan modal yang sedikit pun ada orang di luar sana, ada banyak pengajar-pengajar yang mau mengajarkan lu bagaimana cara memulai usaha dengan modal yang sedikit. Bagaimana caranya menjadi karyawan yang sukses, yang akhirnya bisa menjadi top employee di perusahaan yang sangat besar. Apa sebenarnya yang dilakukan? Sukses pasti meninggalkan jejak. Sukses pasti ada ilmunya. Zaman sekarang, bos, kalau lu tidak mau belajar, kalau lu tidak menguasai skill ini, kemampuan ini, lu yakini bahwa semua hal pasti ada pelajarannya, maka hal ini akan membatasi diri lu dan sehingga membuat diri lu tuh merasa untuk tidak sukses dan akhirnya lu stuck. Lu stuck, lu tidak mau membuka pikiran lu. Nomor 1 kemampuan yang lo harus mengerti adalah apapun kesuksesan yang lo inginkan, semua pasti ada ilmunya. Pasti bisa lo pelajarin. Sepanjang diri lo mau belajar. Sepanjang diri lo mau bertanya kepada orang-orang. Sepanjang diri lo mau mengambil kelas online. Bertanya ke teman lo, rekan lo, siapapun itu. Semua sukses pasti ada ilmunya. Kalau kita sudah mengerti poin pertama, kemampuan, bahwa kita yakini semua kesuksesan itu pasti ada ilmunya. Tinggal bagaimana kita belajari semuanya itu. Kalau lo mau pelajarin, ya lo pasti tahu, lo ikutin role modelnya, lo ikutin langkahnya, satu persatu pelan-pelan lo pelajarin. One day lo akan mencapai apapun target lo dalam hidup ini. Tetapi lo juga mesti memiliki kemampuan yang kedua. Kemampuan untuk selalu merasa cukup. Hal ini sangat berbeda. Tingkat merasa cukup seseorang berbeda dengan yang lain. Ada orang yang merasa cukup ketika dia memiliki bisnis. Ada orang yang merasa cukup ketika dia bisa jalan-jalan sama anaknya makan bakso. Macem-macem dan berbeda-beda standar setiap orang. Apa yang membuat diri kita merasa cukup adalah apa yang membuat kita happy. Apa yang membuat kita enjoy menjalankannya. Dan ini sangat berbeda tergantung dari otak masing-masing. Tergantung dari karakter masing-masing orang. Tetapi bayangkan, bos, ketika lu sukses meraih semua pencapaian yang sudah lu miliki, tetapi kalau lu tidak merasa cukup, kalau lu tidak merasa bahagia, apa yang terjadi sama diri lu? Semua orang boleh senang melihat pencapaian lu. Semua orang boleh lu senangkan. Semua orang boleh merasa bangga sama lu. Tetapi kalau lu tidak merasa bangga, lu tidak merasa cukup sama diri lu sendiri, maka itu akan lu menjalani sukses yang semu. Lu menjalani sesuatu yang lu gak happy. So buat orang-orang, apalagi orang-orang muda, ketika lu memang menjalankan suatu pekerjaan dan lu merasa ini tidak bahagia menjalankan ini, stop it. Start from now. Selesaikan pekerjaan itu dan lakukanlah sesuatu yang bisa membuat diri lo bahagia. Atau pilihan keduanya, lakukanlah, mencoba putuskanlah dalam otak lo bahwa pekerjaan lo ini memang pekerjaan yang bisa membahagiakan lo. Kalau lo tidak pernah merasa cukup, kalau lo tidak pernah merasa bahagia melakukan sesuatu, hati-hati, bos. Sukses tanpa merasa cukup adalah suatu hal yang sangat salah dan itu sangat berbahaya. Itulah yang bisa membawa hidup lu sepanjang hari sampai tua nanti. Hari ke hari lo itu rasanya seperti berat banget, emosi lo yang jatuh, drop, lemas, loyo dan lain sebagainya. Hal ini sangat tidak gue sarankan. So kemampuan untuk mampu merasa cukup atas semua yang lu capai, itu adalah skill nomor 2 yang harus lu rasakan. So tadi kemampuan yang pertama adalah lu tahu bahwa semua sukses pasti ada ilmunya. Dan yang kedua, lu asah kemampuan lu untuk selalu merasa cukup. Dua hal inilah yang bisa menjadi dasar, fondasi dasar hidup lu. Lu mau berumur 20, mau berumur 30, 40 atau apapun, kalau lu terus mengasah 2 poin ini, maka lu akan menjalani hidup yang luar biasa enjoy. Hidup yang penuh kebahagiaan, apapun hasilnya. So tadi adalah 2 hal penting yang harus lo kuasain. Lo asah dalam hidup lo supaya lo bisa meraih hidup yang sukses sesuai dengan apa yang lo mau. Sekarang coba lo tuliskan. Sebenarnya lo kesuksesan menurut lo apa? Apa yang ingin lo capai dalam hidup lo? Lo tuliskan di dalam kolom komentar ini. Oh, misalnya lo mau jadi pebisnis yang sukses, atau lo menjadi seorang orang tua yang membahagiakan keluarga lo, atau lo pengen menjadi seorang profesional yang bagus.
Apapun itu tuliskan di kolom komen sekarang. Dan lo yakini bahwa poin 1, setiap kesuksesan ada ilmunya. So kalau lu sudah tuliskan, gue mau menjadi seorang pengusaha, maka start dari sekarang lu akan mencari ilmu bagaimana menjadi seorang pengusaha yang baik. Dan yang untuk poin kedua, bahwa lu selalu mengucap syukur. Tuliskan apa yang membuat lu mampu mengucap syukur. Pekerjaan seperti apa, aktivitas apa yang bisa membuat lu mengucap syukur, sehingga lu menjalani hidup yang penuh rasa syukur, hidup yang sempurna, hidup yang utuh menurut pikiran lu sendiri. Tidak peduli apa kata orang lain, tidak peduli apa kata teman-teman lu, even orang tua lu. This is your life. Ini hidup lu. So, tuliskan komen di bawah ini apa hal yang ingin lu capai dalam hidup dan apa yang bisa membuat lu mengucap syukur. Gue mau dengar sekarang. Thank you udah nonton video gue. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel gue. Dan sebarkan video ini ke seluruh penjuru dunia. Gue Ricky Conrad, hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you, bos.